Uang itu kan kita hampir sebesar sama dengan Amerika Serikat, sama dengan Eropa dari Inggris sampai ke Polandia, gitu ya, dari Eropa Barat sampai Eropa Timur. Kalau dibentangkan ya, ruangnya, kalau luas darat pulau-pulau itu ya memang ya kurang lebih nggak sampai 2 jutaan tadi gitu, kilometer persegi. Tapi yang dibandingkan di dunia ya tidak termasuk luas perairan, tapi daratan tadi ya seperti itu. Nomor berapa kita di dunia luas wilayah? Nah, sambil ngecek punya data itu. Berapa? Tadi putus-putus Pak, bisa diulangi, maaf. Luas wilayah Indonesia dikomparasikan, dibandingkan coba di Asia Tenggara, di Asia, sampai di dunia. Kalau dari jumlah penduduknya, Indonesia itu menyumbangkan 4,879% dari total jumlah penduduk di Asia Tenggara. Karena jumlah penduduk Indonesia adalah 626 juta. Bukan. Kalau luas wilayah ada nggak di sana data luas wilayah Indonesia? Saya tanya jumlah luas wilayah dulu. Oh, luas wilayah. Maharan ini di mana tinggalnya? Posisi di mana? Di Garut, Pak. Di Garut, Pak. Garutnya di mana? Ini lagi di Semarang. Sinyalnya kurang bagus. Oke. Ya, kelihatannya koneksinya nggak bagus ya. Baik. Seperti itu ya. Nanti kelompok-kelompok itu tolong didalami. Saya sengaja meminta Anda untuk memiliki data itu adalah untuk mengkaji, mengkomparasi, gitu ya, menjawab, gitu kan, apa ya istilahnya itu, menjawab topik atau kajian atau pernyataan. Indonesia besar tetapi kecil, ya. Maka mari kita lihat, gitu kan, yang disebut besar itu di mana besarnya, disebut kecil itu di mana kecilnya. Kita mulai telusuri kan dengan data itu, gitu ya. Di mana sih posisi kita sesungguhnya besar itu di mananya? Komparasinya di Asia Tenggara, di Asia maupun di dunia, gitu kan. Baik dalam hal jumlah wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, nah, itu kan bicara soal besarnya gitu, ya. Tapi ketika kita lihat ekonominya ternyata kita juga relatif kecil, karena negara kecil malah Singapura yang lebih kecil lebih besar dalam sisi ekonomi, gitu kan. Yang lain juga ada di atas kita, walaupun ya memang yang misalnya kalau untuk Singapura ya patut diapresiasi, tapi kalau untuk Brunei kan dia bentuk negara atau sistem negaranya kan dia memang kerajaan, penduduknya sedikit, gitu kan, memiliki sumber daya alam, dan memang bergantung pada sumber daya alam itu ekonominya, dan itu dikuasai oleh satu keluarga, karena kan sistemnya kerajaan. Penduduk sedikit, jadi wajar kalau kekayaannya, dari sisi kekayaannya, ekonominya itu tinggi lah begitu. Tapi tingginya itu adalah dengan catatan kan gitu. Berbeda karakteristik Brunei dengan Singapura gitu ya. Seperti itu. Indonesia juga kalau lihat dari sisi itunya ya amat wajar. Mengapa kita beda dengan Singapura dan amat jauh? Ya karena memang Singapura penduduknya teramat sedikit, gitu ya. Jadi karena pendapatannya mungkin saja sama besar dengan Singapura secara total, atau bahkan lebih besar. Tapi karena yang besarnya ini dibagi oleh jumlah yang besar lagi, otomatis itu kan si angkanya, nilainya jadi mengecil. Ibaratnya uang 1 juta, Singapura punya 1 juta, kita sebetulnya punya 1,5 juta. Tapi uang 1 juta Singapura hanya dibagi 2 orang, jadilah 500.000 per orangnya. Sementara kita yang 1,5 juta, kekayaan kita dibagi orang 10. Kan begitu ya. Jadi akhirnya per orangnya hanya mendapatkan mungkin sekitar 100.000 atau 150.000 saja. Nah, ini kan jumlah per orangnya jadi relatif kecil.
Kenapa? Ya, karena pembaginya lebih banyak, begitu ya. Jadi itu amat relatif, tapi bisa dijadikan bolehlah ukuran perbandingan bisa. Kan saya katakan tadi perbandingannya sifatnya kasar, gitu kan. Baik saudara, itu kita sudah membahas kaitannya dengan wilayah Indonesia, ya. Nanti sebenarnya saya tadi harusnya memilihkan ada sebuah video lah yang menarik, tapi mungkin minggu ini agak saya belum temukan bisa di mana posisinya, tapi nanti mungkin minggu depan akan saya tampilkan. Hari ini saya akan ingin mundur sedikit menjelaskan tentang ini. Kemarin kalau nggak salah belum ya? Belum? Atau sudah ini? Tentang konsep regional. Tolong direspon. Belum, Pak. Belum. Baik. Belum, Pak. Baik. Oke, nah kita pahami dulu kan kemarin Bapak mau menyinggung sebetulnya membahas ini dulu ya. Sebelum membahas tentang geografi regional Indonesia, ya harusnya dibahas dulu konsep region itu apa ya, atau regional juga. Nah, ini kalau kemarin itu udah langsung masuk melihat Indonesianya gitu ya, tidak membahas konsep regionnya. Nah, mari kita lihat konsep region dulu pada hari ini. Nanti kita bahas lagi substansinya yaitu Indonesia. Ya. Apa itu geografi regional ya atau regional ya. Nah, ini ada beberapa pengertian lah ya. Dari Johnson, dari Peterson gitu ya. Geografi regional pada dasarnya adalah studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan mempergunakan analisis perbedaan wilayah atau areal differentiation dan persamaan wilayah atau areal likenesses ya. Peterson menjelaskan bahwa tujuan dari studi ini adalah mengkaji situasi-situasi yang spesifik dari lokasi suatu tempat gitu ya. Kemudian ada pendekatan ruangan merupakan ciri utama dalam geografi regional gitu ya. Pengertian ruang dalam geografi mengandung pengertian integrasi dari atmosfera, litosfera, hidrosfera, dan biosfera yang hidup di dalamnya termasuk manusia. Manusia sebagai perpaduan antara rasio atau akal dan budaya yang melahirkan teknologi serta keimanan menghasilkan pola-pola tersendiri dalam memanfaatkan alam lingkungan sekitarnya sehingga melahirkan suatu keunikan wilayah yang disebut areal uniqueness ya. Uniqueness ya, sebetulnya uniqueness yang dapat dibedakan dari wilayah Bertanya, Pak. lainnya. Oh iya, silakan. Bapak share screen tidak ya, Pak? Oh begitu. Nah ini ya bagus terima kasih. Jadi belum share screen berarti ya. Jadi anda ngelihat apa ya? Nggak saya ngomong. Baik. Terima kasih Rayana. Iya. Ini apa ini? Host disable screen. Hah? Bapak. Muncul nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Share screen. Udah belum? Belum. Belum juga, Pak. Nah, apa ya? Ini harus diizinkan sama hostnya dulu, Pak. Kenapa? Oh iya ke host ya, hostnya betul. Cok dong, saya jadikan host juga, jadi biar bisa masuk. Tapi yang tadi masuk ini kan? Belum, Pak. Belum ada tayangan share screen. Oh gitu ya. Tadi bisa ya. Oh ini. Nah. Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul. Udah ada, Pak. Saya ulang ya. Nah, jadi ini menurut Johnson, apa sih geografi regional? Katanya pada dasarnya adalah studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan menggunakan analisis perbedaan wilayah atau yang disebut dengan areal differentiation dan persamaan wilayah areal likeness. Dan Peterson menjelaskan bahwa tujuan dari studi ini adalah mengkaji situasi-situasi yang spesifik, ya, yang khusus dari lokasi sebuah tempat. Geografi regional itu menggunakan pendekatan ruangan. Ya. Pengertian ruang dalam geografi itu mencakup atmosfer, litosfer, dan hidrosfer serta biosfer ya, yang hidup di dalamnya, termasuk manusia.
Manusia sebagai perpaduan antara rasio atau akal dan budaya, melahirkan teknologi, ya, serta menghasilkan pola-pola tersendiri dalam memanfaatkan alam lingkungan sekitarnya, sehingga melahirkanlah ya sebuah keunikan wilayah ya, atau areal uniqueness ya, uniqueness yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Kemudian geografi regional mengkaji kondisi faktual yang menekankan pada tempat-tempat tertentu secara integratif atau secara terintegrasi. Akibat dari kondisi fisikal manusia yang saling berintegrasi tersebut menghasilkan cara hidup yang khas, yang oleh Vidal disebut phase. Ya. Gregory dan Gualti menjelaskan bahwa geografi regional merupakan disiplin ilmu yang korelatif atau terintegrasi atau korelatif disiplin secara fungsional tempat-tempat di muka bumi. Kira-kira begitu ya. Kan kita nanti judulnya geografi regional Indonesia. Jadi bagaimana mempelajari Indonesia dari sisi geografi regional. Nah ini prinsip-prinsipnya seperti yang barusan saya sampaikan. Schaeffer mengatakan bahwa geografi regional merupakan ilmu keuangan secara formal sebagai satu rangkaian perubahan pandangan geografi dari nomotetik atau memperhatikan hal yang bersifat umum dan universal ke ideografik, memperhatikan hal-hal yang khusus dan unik. Dari pandangan ideografik inilah melahirkan ilmu wilayah, gitu ya. Kita mengenal ilmu wilayah, gitu ya. Ilmu wilayah itu hakikatnya adalah lahir dari pandangan ideografik ini, yaitu memperhatikan hal-hal dan unik. Nah, jadi apa sih kata region sesungguhnya? Nah, ada beberapa pengertian dari James and Peterson, Hudson dan Haggard. Ya, ini dalam bahasa Inggris, tapi sederhananya nanti di bawah lah. Ya. Ini nih, ya Bintarto mengemukakan bahwa region adalah sebagian permukaan bumi yang dibedakan, yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari wilayah sekitar. Dari keempat definisi itu, maka tampak bahwa suatu wilayah disebut region itu memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini. Jika memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dari wilayah sekitar, wilayah itu mempunyai kohesivitas, keterkaitan ya, secara internal dalam unsur-unsur tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah luarnya atau eksternal. Haggard mengatakan unsur yang menjadi karakter atau ciri region itu dapat fisik maupun yang non fisik atau dibuat oleh manusia. Wittgenstein memberikan definisi atau pengertian. Ya, dia membagi region itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada penampakan tunggal, ada penampakan multiple, ganda atau multiple bukan ganda, tapi beragam lah ya gitu ya. Ada juga region yang disebut total, kompak ya, region satu. Nah itu menurut Wittgenstein ya. Contohnya seperti di bawah. Kalau penampakan tunggal yaitu sebuah wilayah yang memiliki kekhasan sendiri, tapi katakan satu kategori saja. Unsur itu iklim atau fisik. Ya. Iklim saja bisa juga hanya dibentuk oleh topografi saja, oleh ketinggian tempat saja. Oleh misalnya jenis tanah tertentu saja, gitu ya. Misalnya daerah ini tanahnya berbeda dengan daerah yang lain, maka bisa dikatakan daerah itu adalah sebuah region tanah tertentu. Iklim bisa iklim di sini iklimnya iklim itu unsurnya misalnya katakan di sini di Bandung ini suhunya lebih rendah dari daerah yang lain, ya. Nah sehingga Bandung ini bisa dibuat satu regionalisasi, suatu kewilayahan yang berbeda dengan wilayah lainnya, misalnya dengan daerah Jawa Barat di sebelah utara atau daerah Jakarta atau daerah Pantura pantai. Ya. Mengapa bisa dibedakan? Ya karena di Bandung mah suhunya relatif rendah sehingga udaranya relatif sejuk atau dingin. Gitu kan. Sementara di daerah yang rendah, ya suhunya itu tinggi atau udaranya panas. Nah, maka mana daerah-daerah yang dingin atau sejuk? Mungkin Bandung itu adalah salah satunya. Jadi Bandung itu merupakan region ya sendiri ya yang dibedakan dengan region Pantura atau daerah yang panas, suhu panas lain. Itu kenampakan tunggal dari sisi. Bisa nggak dari sisi yang non fisik, Pak? Misalnya katakan dari sisi budaya, ya bisa. Gitu ya. Misalnya kalau di budaya itu ya kita mengenal suku bangsa itu kan adalah wujud dari masyarakat budaya ya.
Akhirnya mewujudlah suku. Salah satu unsur kita membedakannya berdasarkan apa yang paling nyata itu. Misalnya kalau suku bangsa itu kan paling mudah dibedakan dari sisi apa? Dari sisi fisik kan kadang-kadang susah bedain. Orang Jawa sama orang Sunda kan susah dibedain. Orang Jawa, Sunda dengan orang Sumatera juga susah karena sama-sama rasnya Melayu semua. Kalau matang kulit. Ciri-cirinya sama, itu susah. Tapi ketika dia ngomong, bicara, berarti itu unsur bahasa kan. Jadi paling mudah itu mengenali kultur, mengenali etnik gitu, budaya itu dari bahasanya. Satu ngomongnya begini, oh ini orang Sunda, yang satu ngomongnya begini, oh ini orang Jawa. Nah, sekarang di mana saja orang yang bertutur kata seperti itu, berbahasa seperti itu, batasnya di mana saja, yang sama di mana saja, berarti dia membentuk wilayah bahasa yang sama. Kebetulan bahasa adalah salah satu simbol atau unsur dari budaya. Oh ini salah satu budaya yang sama. Budaya apa nih? Budaya Sunda. Akhirnya menjadi etnik Sunda. Orang-orang yang disebut. Ini di sini ngomongnya udah berbeda nggak Sunda ini. Oh ini mas Betawi nih, Jakarta nih, ini wilayahnya. Gitu kan. Ini mah Jawa, ini Cirebon dan seterusnya. Itu wilayah terbentuk karena satu kenampakan tunggal. Iklim, maksudnya fisik saja, atau bisa budaya saja, non fisik. Nanti ada yang disebut multiple, biasanya gabungan dari dua unsur. Misalnya katakan di sini mah budayanya pertanian kering, ya, karena memang di pegunungan budaya Huma, kalaupun ada sawah, nggak sawah seperti yang berair. Tapi di daerah Pantura mah, di daerah Jawa Barat bagian utara mah, itu banyak sawah atau pertanian basah. Nah, pertanian basah artinya itu kan gabungan dari antara cara hidup manusianya itu yang dibentuk oleh pertanian basah, sehingga nanti dia menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang tertentu gitu. Sementara walaupun sama pertaniannya di daerah pegunungan itu berbeda dengan sawah. Dia tidak sawah, tapi dia sayur-sayuran. Nah, nanti akibat pertanian yang jenisnya berbeda, itu bisa membentuk perilaku yang berbeda. Nah, ini nanti walaupun sama-sama Sunda, tapi karena yang satu ini di daerah datar, budayanya jadi pertanian basah atau jadi sawah, sementara di yang lainnya perkebunan, itu atau pertanian sayur-sayuran, juga membentuk kebiasaan yang berbeda walaupun sama-sama satu suku, tapi karena beda di lingkungan di hidup penyesuaian yang berbeda, maka dia akan membentuk kultur yang berbeda walaupun sama kultur besarnya, tapi kultur kecilnya tempatnya berbeda. Nanti juga berpengaruh itu, walaupun sama-sama Sunda, coba Sunda yang ada di Bandung atau Tatar Priangan dengan Sunda yang ada di Pantura, ya, ataupun di perbatasan di Banten sana, walaupun sama-sama Sunda, tapi kan berbeda dialeknya. Itu akibat dari adaptasi dengan lingkungannya masing-masing. Itu dua, bahkan bisa lebih, ya, maka disebut multiple region. Region yang terbentuk, wilayah yang terbentuk akibat beberapa unsur yang membentuknya. Ada lagi yang disebut dengan region total atau kompleks. Nah, kalau ini biasanya misalnya dalam wilayah provinsi tertentu, negara tertentu, atau kawasan Asia Tenggara, itu gabungan dari berbagai macam unsur, baik fisik maupun manusianya, dengan segala macam budayanya bercampur jadi satu. Nah, ini disebutnya kompleksnya, region total. Itu Wittelsey. Tapi ada yang lebih sederhana lagi nih, ya. Wittato itu membagi ke dalam region, ada region uniform. Uniform itu region yang uniform, seragam gitu. Ada juga region yang nodal, katanya yang fungsional. Nanti kita akan lebih banyak bercerita tentang dua region ini, yaitu satu region formal atau region uniform atau region yang dibentuk karena keseragaman, yang lainnya disebut region nodal atau region fungsional, region yang dibentuk oleh karena fungsinya, ya, karena gerakan manusia kira-kira. Kita lihat nanti, ada juga generic region dan specific region, dan juga ada region yang dibentuk oleh metode statistik. Silakan nanti dibaca lebih jauh. Ini ada definisi-definisi Intelibintar dari L.J. Smith tentang region juga.
Dia membaginya ada region a priori, region formal, dan region fungsional. Sebetulnya pembagian region ini nanti ada yang serupa, ada yang samanya, hanya komposisinya aja berbeda-beda gitu. Ya. Region tuh yang bagus memang membedakan formal dan dan formal dan fungsional, gitu ya. Formal itu dibentuk atau disebut juga region homogeneus atau homogen, artinya seragam, sama. Jadi dia dibentuk karena kesamaan, kenampakan. Gitu ya. Apa itu kenampakannya? Itu tergantung. Gitu ya. Kemudian ada region fungsional. Nah, region yang dibentuk oleh tinggi rendahnya derajat interaksi antar tempat di muka bumi. Ada pergerakan manusia, atau pergerakan barang, pergerakan fisik mungkin, juga pergerakan yang lainnya. Pergerakan angin juga bisa. Gitu. Tapi nanti lebih banyak kepada manusia. Ya. Itulah yang disebut dengan region fungsional. Kita akan lebih banyak membahas ini. Region fungsional sering juga disebut region nodal. Ya. Sebagaimana istilah yang disebut oleh Bintaro, gitu. Nodal region dan uniform region. Jadi sama. Formal atau uniform, ya, itu homogeneus atau seragam. Ya. Region atau wilayah yang dibentuk oleh kesamaan, keseragaman tertentu. Kalau fungsional, dia disebutnya nodal. Artinya dia itu region yang dibentuk karena ada fungsi, ada gerakan manusia, ada gerakan sesuatu ya yang menuju kepada satu titik tertentu gitu. Atau sebaliknya, dari titik tertentu menuju ke titik yang lain gitu ya. Nah, biasanya mengapa gerakan titik-titik itu cenderung membentuk pola yang memusat ya, dari yang menyebar menuju bergerak ke yang pusat dan sebaliknya. Karena ada dari seluruh sektor masuk ke pusat dan nanti dari pusat ke semua sektor, nah, sehingga ini jadi seolah-olah yang pusat ini ya, titik pusat temunya itu disebutkan node. Node itu pusat ya. Nah, karena node digunakan jadilah nodal gitu ya. Maka nama region ini disebut region nodal. Hakikatnya di dalamnya ada fungsional gitu ya. Tapi disebutnya jadi nodal. Mungkin ini beberapa contoh. Sebentar ada informasi. Oh iya, ini dari Aldi. Kalau habis nanti katanya linknya kita masuk lagi ke link berikutnya. Baik, ya. Nah ini ada region yang disebut dengan perceptual atau vernacular region. Nah, jadi perceptual atau vernacular region itu sama menurut A.J. Smith itu yang disebut dengan region a priori, region yang nggak kesana nggak kemari, bukan region formal, bukan region nodal atau fungsional, atau keduanya, gitu ya. Disebutnya region a priori atau reguler, gitu ya. Region yang a priori, nggak kesana nggak kemari. Yang kesana apa sih, yang kemari apa ya? Tadi yang kesana disebut formal atau uniform, yang kemari disebut nodal atau fungsional. Kita bahas, perhatikan coba ini. Apa ini peta ini? Gambar ini. Pembagian zona waktu. Nah, waktu, Pak. Waktu, gitu ya. Ada berapa zona waktu di situ? Ada banyak, Pak. Ada banyak. Berapa banyak? 24. Nah, ada berapa itu? Nah, itu. Coba perhatikan. Iya, 24 ya. Garis yang vertikal itu. Ya. Garis vertikal itu kan membentuk kolom-kolom kan. Jadi daratan atau benua, seluruh benua ya, atau daratan di muka bumi ini dalam hal waktu ya, dalam hal kategori waktu itu di kelompok-kelompokkan. Pengelompokannya oleh garis vertikal itu. Ya. Nah, satu garis vertikal dalam kolom yang sama berarti itu relatif waktunya memiliki waktu atau zona waktu yang sama gitu ya. Itu startnya itu 0 itu di Inggris ya. Kita tahu Greenwich ya. Kota Greenwich di selatan London
Itu sebagai patokan. Kenapa dari situ Pak? Ya cuma kesepakatannya gitu ya. Kesepakatan para ahli waktu awal menetapkan tentang zona-zona barangkali atau lingkaran bumi ini. Letaknya itu dari London Selatan itu ya, yang Greenwich. Ya. Jadi situ now, ya maka ke timur dan ke baratnya ya menyesuaikan saja. Setiap kolom itu karena waktu itu 1 hari 24 jam, satu kolom itu dibagi berarti 24 dibagi berapa itu ya? 1 hari 24 jam, 12. Betul dari zona waktunya 24 ya. Setiap kolom beda 1 jam. Gitu. Setiap kolom itu berapa derajat? Nah, ada ketentuan nanti dihitung-hitung bisa. Pokoknya jadi setiap kolom itu 15 derajat. Kenapa? Karena setiap 15 derajat itu satu titik dengan titik lain beda 15 derajat, itu beda waktunya 1 jam. Gitu. Nah, karena beda waktu Guys, kan di grup Pinkel lagi bahas yang itu nih, yang CBSI. Nah, kan dilihat satu yang agamanya Buddha. Terus dia nanya, yang agama Buddha ini punya acara sendiri atau ikut ke kamu deh, katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang aja enggak, soalnya aku mah kita mah cuma ngehimpun yang Kristen sama yang Katolik doang, kan aku udah gitu. Terus dia kasihan dong, nggak ada temen, pokoknya ada yang bilang kayak gitu kan. Iya nggak tahu gimana di pro-nya. Terus kan di situ di tag si QB, nah di tag terus ditanya si QB nya agama Buddha gimana. Terus kata si QB yang jadi kan kalau misalkan kayak Indonesia itu kan ada tiga zona waktu kalau dari regionnya. Tapi kalau Cina kan kalau misalkan dari regionalnya lebih besar, tapi kenapa bisa satu zona waktu gitu. Nah, itu ya. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, nah ini memang agak aneh juga ya. Kenapa Cina ditetapkan satu waktu? Kan dia harusnya dalam 3 waktu. Nah ini kebijakan pemerintahnya ini mestinya tidak demikian ya, harusnya itu. Nah ini kita tidak tahu nih, Bapak juga bertanya juga ini mengapa seperti itu ya, mestinya, tapi juga itu terjadi pada wilayah Afrika kan, Afrika Tengah itu ya sampai agak barat itu juga itu ada wilayah dengan warna atau simbol yang sama, ungu dengan bergaris-garis miring. Coba perhatikan deh di situ, ada keterangannya enggak? Untuk supaya lebih jelas, ada keterangan enggak? Yang garis-garis itu apa? Doesn't, observe, daylight, saving time-nya. Artinya apa? Tidak penyinaran matahari ya, daylight kan penyinaran hari, penyinaran atau lama waktu penyinaran tidak terobserv dalam kategori sebetulnya belum tercatat. Artinya mereka punya waktu ini ditetapkan ini juga kan peta ini kan mungkin kita ambil dari sumber yang lama ini gitu ya. Jadi ada pertimbangan lain lagi. Jadi ini tidak mutlak ya, saudara. Siapa tadi yang bertanya? Tidak mutlaknya. Tidak mutlak artinya simbol-simbol ini berdasarkan keterangan simbol tadi ya, itu sesungguhnya penetapan ini tidak melakukan observasi secara khusus atau pasti. Ini bisa diberikan. Secara umum ya berlakulah kolom-kolom ini ya, beda waktu ini tetap ya. Kalaulah di sana misalnya belum ada ya itu belum diperhitungkan ya, artinya oleh si peneliti ini waktu membuat peta gitu kan hasil ini. Tapi kita tidak ke situ lah ya, karena Indonesia juga nanti di sini punya persoalan gitu ya. Matahari itu kan pasti lintasannya segaris sama. Di Indonesia sendiri kan setiap provinsi itu harusnya provinsi itu kan batas daerahnya itu bisa lekak-lekuk kan, tidak lurus gitu ya. Tapi dalam urusan daerah waktu
satu provinsi walaupun dia menyeberang ke kolom yang sebelahnya tetap saja masuknya dalam zona waktu bagian yang mayoritasnya gitu. Harusnya kan tidak. Dia harusnya ikut ke provinsi sebelah misalnya. Nah, tapi tidak demikian juga gitu kan. Nah, itu artinya apa? Ya itu artinya di samping penetapan yang umum gitu ya, ada juga penetapan-penetapan yang khusus dan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang khusus. Tapi sebagian besarnya itu ada yang berlaku umum. Begitu ya. Termasuk Cina tadi, dia tidak dianggapnya dia satu waktu secara keseluruhan. Tapi secara umum dia sebetulnya tidak satu waktu. Karena kita melihat di sini Cina itu mestinya memiliki 1, 2, 3 juga ya. Bentangannya hampir sama dengan Indonesia. 3 daerah waktu harus di Cina juga. Kurang lebih. Ya. Antara 3 bahkan atau 4 barangkali itu ya. Sisi baratnya itu kan di atas India itu juga melampaui kolom waktu dari Greenwich timnya kan lebih dari 6 jam. Jadi Cina itu harusnya memiliki daerah yang masuk ke daerah waktu lebih 6 jam, lebih 5 jam, lebih 6 jam, lebih 7 jam, dan lebih 8 jam, bahkan ada daerah yang masuk ke dalam lebih dari 9 jam. Jadi secara keseluruhan daerah Cina itu 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 daerah waktu harusnya. Ya. Ya, tapi kan karena misalnya sedikit saja itu yang masuk ke daerah 5 plus 5-nya, itu dimasukkan saja ke plus 6 daerah itu, gitu ya. Kemudian hanya sedikit saja yang masuk ke plus 9-nya, masukkan saja ke plus 8 atau lebih 8 jam dari Greenwich dari 0, ya, dari GMT. Greenwich timnya dari patokan waktunya. Indonesia juga perhatikan coba Indonesia nih di ujung sini, Pulau W kayaknya nih. Ini Pulau W ini sebetulnya sedikit di luar garis dari batas 7 jam, ya, dengan Inggris atau GMT. Gitu. Tapi kan dia dianggap karena sedikit, dianggapnya dimasukkan satu waktu lah, masuk wilayah Indonesia Barat, yaitu 7 jam lebih 7 jam dari waktu GMT, gitu kan begitu. Indonesia Tengah juga apalagi di sini, ya. Provinsi Kalimantan Timur itu juga sebagian masuk ke barat sebetulnya, ya. Begitu. Malah kalau mau tahu ini juga ada perubahan. Dulu seluruh Kalimantan itu masuk ke tengah, padahal kalau dilihat kolom ini dia masuk sebagian ke barat, ya, sebagian memang ke tengah. Dulu seluruh Kalimantan masuk ke tengah. Padahal ada daerah Kalimantan Barat, Pontianak begitu, sebetulnya kan lurusan di atas Semarang atau Jawa itu kan masuk Indonesia Barat. Masa Kalimantan Pontianak yang di atas Semarang garisnya itu masuk ke Indonesia Tengah, gitu kan? Nah, akhirnya ada pengaturan wilayah juga untuk penyesuaian itu dan dimungkinkan. Itu tergantung kesepakatan negara atau daerah yang bersangkutan pada akhirnya, negara terutama yang mengatur. Seperti itu sih. Kalau umumnya ini tetap dia masuk ke dalam pembagian wilayah yang umum ini harusnya, walaupun di negara yang bersangkutan ada kebijakan lain. Seperti itu ya yang bertanya tadi. Kita melihatnya dari sisi kewilayahannya, gitu ya. Jadi pokoknya berdasarkan kategori wilayah waktu maka dunia bisa dibedakan. Jadi yang ada di kolom ini maka dia satu waktu, jam itu dari GMT. Yang ada di daerah ini 7 jam dari GMT, gitu kan, 6 jam dari GMT. Itu yang aturan. Saudara, coba perhatikan Singapura. Singapura itu dia malah menentukan waktunya sendiri itu. Kalau nggak salah dia nggak ke dalam waktu Indonesia bagian barat. Jadi jam kita kalau masuk ke Singapura kalau nggak salah itu tambah kurang ya. Bertambah 1 jam, Pak. Ya? Bertambah, Pak. Iya, bertambah 1 jam ya. Iya, Pak. Kalau kita masuk ke Singapura, misalnya di waktu kita di Batam nih, di Batam jam 7 pagi. Maka ketika kita masuk ke Singapura, padahal baru jam 7.15 menit saja, itu udah jadi 8.15 gitu. Karena harus mengikuti waktu setempat. Nah, seperti itu kebijakannya bisa begitu.
Padahal aneh ya, secara alamiah gitu ya, harusnya dia sama gitu dengan waktu Indonesia Barat kita. Nah, bisa seperti itu kebijakan. Tuh, kita ini berbicara patokan yang umumnya. Oke, ini daerah waktu Indonesia. Coba perhatikan di sini, ya. Nah, di sini, ini Kalimantan Tengah dengan Barat kan masuk satu zona ya, dengan. Tapi Kalimantan Timur yang sebetulnya daerah ini masih lulusan juga dengan Jawa, harusnya dia masuk dong. Ya. Kenapa bisa begini kan matahari tidak belok-belok begini ini. Ya, dia kan garis lurus sinarnya itu kan, menyinari gitu kan, nggak dibatasi oleh administrasi kan dia. Makanya matahari ke Kalimantan Timur dulu yang Kalimantan Barat nggak usah disinari kan nggak begitu dia. Alamiahnya dia menyinari menyorot ya berdasarkan bidangnya. Nah itu yang disebut penyesuaian. Nah, ini juga nih Malaysia dan Singapura ini coba ya, dia malah masuk ke Indonesia Tengah ini waktunya, kan harusnya ke Indonesia Barat. Ya, pertanyaannya tadi betul itu ya. Nah, jadi memang ini perlu dicari tahu nih, mengapa nih seperti ini ya. Ya, Malaysia dan Singapura masuk ke Indonesia Tengah itu, tidak ke Indonesia Barat. Itu. Saya izin bertanya Pak. Iya silakan. Kalau kondisinya kayak gitu Pak, berarti masyarakat yang ada di daerah yang seharusnya ngikutin zona waktu umum, dia salah jam dong Pak. Terus dampaknya buat kehidupan itu gimana Pak nanti? Ya itu tadi, kita jadi harus penyesuaian apalagi dengan teknologi sekarang ya. Kalau dulu agak rumit sih, kalau sekarang sih agak terbantu ya oleh teknologi gitu ya. Kadang-kadang jam-jam digital itu ketika kita masuk Singapura kadang-kadang berubah sendiri tuh ya. Ada seperti itu teknologi gitu, sampai bisa seperti itunya gitu. Kalau dulu mungkin kan tersentuh manual agak sulit gitu. Nah ini kita tidak mengerti betul gitu, tapi faktanya seperti itu. Ada dalam kehidupan ya kita harus menyesuaikan pada akhirnya. Harus menyesuaikan. Halo? Ini siapa? Begitu ya, saudara ya. Pada awalnya juga saya bertanya seperti yang sama dengan Anda tanyakan. Tapi ternyata ya itu tadi ada faktor lain, gitu, pertimbangan lain yang sifatnya lebih kepada kewilayahan kebijakan lokal juga. Gitu. Demikian maksudnya bukan lokal tapi negara. Gitu. Nah ini misalnya. Di sini kan kalau tadi kita bicara yang sifatnya vertikal, sekarang yang horizontal ini masih bicara dunia. Ya konsepnya dunia regional itu. Sehingga untuk zona iklim pun yang sama disebut ekuator. Mungkin suhunya sama, curah hujannya sama, ya. Nah, jadi di lintang yang sama memiliki karakter yang sama, makanya disebut wilayah iklim ekuator. Nanti ada wilayah iklim yang lainnya, ya subtropis, kemudian juga iklim sedang. Bahkan di sini ada warna-warna yang berbeda-beda, ya. Satu garis pun dia bisa berbeda-beda. Dan memang kan pembagian iklim itu banyak pertimbangannya. Indonesia secara umum biru. Apa biru itu? Ekuatorial katanya. Tapi kalau kita lihat dari pertimbangan yang lain, misalnya kita tahu kan klasifikasi iklim saja kan ini kan iklim matahari gitu kan. Tapi di sebuah wilayah negara apalagi luas gitu kan, kecil pun bisa beragam, tergantung dari kriteria, tergantung dari sudut pandang. Coba di kita ada istilah iklim berdasarkan siapa? Köppen. Ya, Köppen membagi iklim itu apa? Berdasarkan huruf ya, klasifikasi huruf A, B, C, D sampai E kalau nggak salah ya. Itu ya. Iklim A itu iklim apa disebutnya? Ada yang tahu? Basah Pak, tropis. Iklim hutan apa? Iklim tropis ya, tropis. Tapi tropis juga nanti bisa macam-macam. Katakan iklim tropis. Cirinya apa? Misalnya iklim A itu. Cirinya suhu minimal ya kalau nggak salah 18 derajat atau suhu rata-rata 18 derajat Celcius lebih kan gitu ya di atas.
curah hujan sepanjang tahun sekian milimeter per tahun atau sentimeter per tahun. Misalnya berapa ya? 2.500 apa 2.000 sampai 3.000 gitu curah hujan. Misalnya curah hujan tinggi lah gitu ya. Suhunya juga relatif tinggi. Kalau kurang dari itu, nanti masuknya dia ada yang kecil, ada yang gede gitu. A pun beragam. Ada AF, ada AM, ada AW gitu kan. Tapi di Indonesia pada umumnya adalah iklim AF ya, lebih ke AF ya. Dan ya ada sih AM dan AW agak relatif kurang ya gitu, kecuali di daerah tertentu. Kalau nggak salah AW itu kering di waktu musim dingin ya, winter W-nya itu. Tapi winternya kan kita nggak memiliki winter untuk orang lain begitu. Bulan apa pada waktu itu? Oh, berarti waktu matahari sedang ada di belahan misalnya utara gitu ya, itu bulan-bulan Juni Julian gitu ya misalnya. Nah, AW itu ada di daerah yang mana? Hujan di waktu bulan-bulan Juni. Di mana itu? Daerah timur biasanya, karena dia terpengaruh oleh angin timur misalnya. Yang kedua B, apa itu B? B itu iklim kering ya. B kering. Itu dilihat dari sudut hujan, curah hujannya yang berapa curah hujan iklim B itu? Ya katanya kisarannya di bawah 500 atau di bawah 350. Sehingga daerah itu kering. Bentangan lahannya banyak turun gitu. Nah, itu BW juga dibagi dua, ada BW, ada BS ya kalau misalnya. Ya, S. Satu BS itu stepa, dua itu uste ya. Uste atau desert yang gurun pasir. Jadi kalau di daerah iklim B, kalau curah hujannya kurang dari 250, maka itu yang terbentuk gurun pasir. Tapi kalau 350 ke atas atau kisaran 350 sampai 350 itu iklim stepa pada dua-duanya kering gitu kan. Tapi kering juga dibagi lagi. Di Indonesia bisa nggak ada iklim kering nggak, iklim B nggak? Nah kebetulan di Indonesia kan curah hujannya nggak ada yang sampai kurang dari 500. Sekering-kering Indonesia nggak ada yang 350. Kering-kering Indonesia misalnya sepanjang tahun itu bisa berjumlah 500 ke atas. Sekalipun itu di Nusa Tenggara Timur ataupun di daerah tertentu yang terapit, misalnya di Lombok, di Palu gitu ya. Walaupun daerah terkering, tapi dia tetap curah hujannya masih di atas stepa ataupun buste ataupun desert gitu kan. Itu kayaknya di Indonesia itu nggak ada iklim B, baru kemudian iklim C dan seterusnya. Nah itu artinya zona-zona itu dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang khasnya itu sama. Ini kewilayahan seperti ini itu ya, masuk dalam region formal, uniform, ya, keseragaman. Gitu, ya. Nah, berikutnya inilah yang lebih mikro. Ya. Coba ini sebuah kawasan tertentu. Kira-kira ini di daerah iklim mana ini? Di tropis atau di iklim sedang? Ada itu apa, tanaman apa itu? Kubis. Belum kol ya? Kol. Seberangnya sana apa itu? Gandum atau tebu itu? Gandum ya? Gandum Pak. Iya nggak mungkin tebu, berarti ini nggak mungkin di daerah tropis ini. Oke, daerah ini saja coba Anda buat pewilayahan, regionalisasi. Dari jenis tanamannya bisa Anda buat. Setiap yang seragam berarti satu wilayah. Kalau udah beda lagi, tanamannya bisa jadi wilayah yang lain. Ya, jadi ini region kol, ini region kubis, gitu kan? Region gandum, region kubis. Di sana apa di sananya? Perbukitan ya. Ini di sana pertaniannya lain lagi, atau mungkin tidak ada pertanian. Coba bentuk regionalisasi. Kalau secara umum sih, ini region pertanian, ini region perbukitan, ya, yang nggak diusahakan pertanian. Tapi di region pertanian pun bisa kita pilah-pilah.
ada subregion call, ada subregion tanaman yang lain. Itu namanya regionalisasi wilayah. Semua ini masih terbentuk karena kesamaan, karena uniform, gitu ya. Nah, mungkin berikutnya bisa dilihat ini pada gambar dengan grafis yang berbeda ini. Ya. Ini juga dari sudut yang lain ini. Masih konsep ini ya. Pada hijau tua ini katanya padi lebih dari 75%, hijau muda ini padi 50-70%. Dengan kata lain, di daerah yang hijau tua ini itu daerah dengan petani atau masyarakat menanam padi, gitu kan? Rata-rata ya, itu lebih dari 75%. Ya, gitu. Penduduk di sini itu menanam padi. Ya, lebih dari 75% penduduk di sini menanam padi. Sementara di daerah luar ini yang akhirnya jadi zona hijau muda ini, di sini adalah daerah atau masyarakat dengan penduduk yang gitu, dilihat dari keseluruhan kurang dari 75%, hanya antara 50-75% aja memilih menanam padi. Selebihnya menanam jenis tanaman yang lain. Sehingga dua wilayah yang berbeda ini bisa diwilayahkan menjadi dua wilayah yang berbeda. Yang satu banyak yang menanam padi, di sini tidak sebanyak yang di daerah hijau. Sehingga jadi ada dua wilayah, dua region. Bisa diregionalisasi. Region dengan padi dominan, region dengan padi yang kurang. Jadi bisa begini wilayah itu. Ini ada memusat dan keluar gitu ya. Bisa saja ini di kotak-kotak. Di sini daerah yang di sebelah utara daerah padi, di selatan daerah non padi gitu. Di daerah ini bukan padi, bukan juga tanaman yang lain, tapi daerah itu. Bisa begitu ya. Pokoknya intinya karena keseragaman. Nah, berbeda dengan yang berikutnya, ini yang disebut dengan nodal. Nodal itu awalnya misalnya satu titik tertentu, daerah tertentu, memiliki ya aktivitas tertentu, produksi tertentu, pelayanan tertentu di daerah ini, yang merah ini, ya. Katakan akhirnya ini menjadi sebuah kota. Lalu itu ya, daerah-daerah di sekitarnya, katakan yang putih-putih ini, dia membutuhkan sesuatu dari merah, atau sebaliknya merah juga bisa membutuhkan dari bulat-bulat putih ini, atau dari daerah yang ada di sekitarnya, pusat-pusat daerah yang di sekitar. Katakan kalau ini sebuah kota, ini pedesaan, ya. Nah, ketika penduduk di desa ini, gitu ya, semua keperluannya itu tergantung atau diperoleh dari kota ini, nah, seperti ini, maka kota ini berarti memiliki pengaruh pada desa-desa yang ada di sekitar. Kalau di sini ada desa, ada kota lagi yang lain, gitu ya misalnya. Tiba-tiba desa-desa ini berpaling ke sini, gitu, garisnya ke sini, tidak lagi ke sini. Itu bisa saja terjadi. Berarti pengaruh si kota yang merah ini dibandingkan kota yang hijau ini itu kalah kuat pengaruhnya. Kenapa? Karena daerah-daerah yang dekat kota yang merah ini, yang ini misalnya, dia sudah berhubungannya dengan ini, tidak lagi dengan ini. Ataupun ada dengan yang merah ini, tapi dia lebih tebal kepada yang hijau, itu tandanya desa ini walaupun dekat dengan merah, tapi boleh jadi dia lebih kuat hubungannya dengan yang hijau. Kenapa? Karena memang semua keperluan di desa ini, ya, itu lebih banyak dia peroleh dari yang hijau, atau lebih ada, bisa difasilitasi atau dipenuhi oleh yang hijau. Sehingga nanti garisnya bisa saja lebih kuat ke hijau. Maka walaupun daerah ini dekat dengan merah, tapi karena hubungannya lebih kuat ke hijau, maka daerah ini adalah daerah pengaruh hijau. Gitu. Ya, daerah pengaruh hijau. Ini siapa nih yang sedang melihat ini? Atau sedang mengikuti atau sedang punya? Oh, Pak ini. Pak Toto ya, Pak Toto? Iya, Pak. Udah gabung, saya pikir mahasiswa. Oh, mahasiswa jalan-jalan ini. Oke. Menikun, Pak. Iya, ini masih oleh saya lah pertemuan 1, 2, 3 ya. Nanti kalau pertemuan berikutnya mungkin nanti ada jatah Pak Toto ya. Gitu. Siapa? Siap. Ini sedang menjelaskan konsep ini dulu, region ini dulu ya. Oke.
Baik, mangga Pak Toto silakan. Jadi begitu ya. Nah, jadi daerah region nodal itu, node itu kan tadi pusat. Itu adalah wilayah yang dibentuk oleh sejauh mana, seberapa kuat ya node itu mempengaruhi wilayah sekitarnya. Maka kalau seperti ini, maka wilayah merah ini ya meluas nanti. Ya, misalnya begini. Region ini kan nodalnya merah, tapi wilayah pengaruhnya sampai ke yang putih-putih ini. Ini desa di sekitarnya katakan. Sepanjang desa ini terpengaruh, seluruh kehidupannya, kebutuhannya itu mengambil dari merah atau dipengaruhi oleh merah, maka dia desa ini wilayah pengaruh merah. Maka inilah wilayah region nodalnya. Ya, jadi nanti wilayah merah ini meluas. Ya, jadi ini kalau bisa coba buat region nodal atau region fungsionalnya yang ada di merah ini. Maka nanti desa-desa ini disambungkan aja semua. Yang menjadi satu wilayah yang tergabung. Terjadi disatukan. Itulah region nodal wilayah merah. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya ini ada yang desa-desa yang di sebelah sini. Karena di sini ada kota juga yang lain. Yaitu kota yang hijau. Tiba-tiba desa ini yang tadinya dipengaruhi oleh merah. Desa ini nih, sebelah sini yang merah. Tahu-tahu dia akhirnya terpengaruh oleh hijau, lebih banyak ke hijau dia berhubungannya, lebih kuat ke hijau. Maka desa-desa ini walaupun dekat dengan merah menjadi daerah region nodalnya hijau. Gitu. Walaupun secara formal, secara administrasi dia wilayah katakanlah ini Bandung yang hijau ya, yang hijau Bandung, yang merah ini Garut misalnya, katakan Garut. Ini antara Bandung dan Garut kan ini kota yang terdekatnya mungkin katakan Kadungora. Ya. Ini Kadungora, ini misalnya Leles, ini misalnya Samarang, katakan gitu ya. Nah, dia wilayah Garut secara formal. Ya, secara uniform, secara formal dia wilayah administrasinya adalah wilayah administrasi Kabupaten Garut. Bersama kota Garut ini. Tapi ketika penduduk di Kadungora, Leles, dan Samarang ini sehari-harinya belanjanya, sekolahnya, urusan kesehatannya, urusan bisnisnya atau dagangnya, penduduk di sini semua ke sini ke Bandung. Maka praktis, walaupun secara uniform dia adalah wilayah Garut, ya, secara formal dia wilayah administrasi Garut, tapi secara nodal, secara fungsional dia wilayah region Bandung karena dia dipengaruhi atau hidupnya tergantung pada Bandung. Seperti itu. Jadi di sini bertampalan dong Pak. Ya begitu, bisa jadi bertampalan. Karena fungsional mah nggak melihat batas uniform. Jadi nanti ada kombinasi, ada tampalan gitu kira-kira. Ya. Nah, bisa seperti itu. Maka, nah ini contoh lain ya. Itu semua terjadi karena apa sih? Gerakan-gerakan tadi ini. Ada 4 unsur yang esensial dalam struktur region nodal. Adanya arus barang, ide, gagasan, dan manusia. Ada pergerakan ini. Adanya node atau pusat. Tadi menjadi pusat pertemuan arus tersebut secara berbagai. Adanya wilayah yang makin meluas. Adanya jaring-jaring butuh tempat tukar-menukar berlangsung. Nah, akhirnya akibatnya seperti ini. Misalnya nih kota Bandung yang hitam ini. Ya, kota Bandung di sekitarnya kan ini ada Lembang. Di atasnya itu kan ya ada Cimahi di barat, ada juga mungkin Soreang, Majalaya di selatan, ada Ranca Ekek, ya, sebelah timur ada ini nih apa Jatinangor apa di sebelah timur misalnya. Nah, kalau SD mungkin di masing-masing ada penduduk cenderung tidak bergerak meluas, ya, tapi kalau udah SMP juga masih relatif, tapi kalau udah SMA maka bisa jadi sekolah-sekolah SMA yang ada di kota Bandung bukan tidak mungkin penduduk di luar kota Bandung itu bersekolah di kota Bandung. Berarti pelayanan SMA lebih luas, melampaui dari wilayah administrasinya. Lebih dari itu apa? Pelayanan pekerja tadi kan saya katakan. Mungkin saja kota Bandung di sini, ya. Ini Kabupaten Bandung, ada Cimahi, ya, ada Kabupaten Bandung, wilayah yang lainnya. Mungkin juga ada wilayah Garut di sini gitu ya. Tadi yang saya katakan. Ya, ada wilayah Jalan Cagak di sini nih, Subang. Di sini ada wilayah
Ciranjang di Cianjur. Di sini ada wilayah Tanjung Sari, gitu ya, ada wilayah Jatinangor, Tanjung Sari, masuk ke Sumedang. Tapi untuk urusan pelayanan pekerjaan, mereka tiap hari walaupun tinggal di luar kota Bandung, ya, di luar kota Bandung, di kabupaten maupun di kabupaten yang lainnya, tapi mereka bekerjanya di kota Bandung, maka mereka menjadi wilayah nodalnya atau region fungsionalnya atau region nodalnya Bandung, kota Bandung. Jadi kota Bandung malah lebih luas untuk urusan pelayanan yang lain, karena dia mempengaruhi yang lain, maka yang lain itu ada di dalam pengaruh. Nah, ini namanya disebutnya wilayah region nodal atau fungsional. Secara fungsi dia melampaui dari formalnya. Pelayanan rumah sakit lebih luas lagi, gitu ya, lebih luas lagi. Tergantung, misalnya pelayanan kesehatan lah, bukan hanya rumah sakit, dokter. Ketika untuk dokter, urusan dokter spesialis di Garut tidak ada, ya, di Sumedang juga tidak ada ahli, ya, di Cianjur juga demikian, maka dia akan berurusan pasti datang ke kota Bandung untuk berobat. Maka dia untuk urusan kesehatan, ya, wilayah nodalnya Bandung, wilayah fungsionalnya Bandung. Tapi mungkin untuk urusan yang lainnya dia bukan, ya, wilayah yang lainnya. Tapi untuk urusan pelayanan kesehatan dia tergantung Bandung, maka dia wilayah nodalnya Bandung. Begitu kira-kira secara teoritis ya. Sekarang perhatikan, nantinya itu bisa begini nih, soal daya tarik menarik. Ini nanti ada teori lokasi nih. Nah, artinya ke sana ini. Jadi nanti saudara bisa kepentingan praktisnya itu di dalam menempatkan berbagai macam kepentingan gitu ya. Bisnis, dagang, rumah makan dan sebagainya, ini harus tahu betul masing-masing pengaruh dari node-node tadi gitu. Ya, sehingga tidak salah. Akhirnya ke sana nanti kepentingannya itu di dalam perencanaan wilayah atau di dalam kepentingan bisnis. Sehingga nanti ada daerah merah ini yang nggak pengaruhin Y, X atau Y-nya. Atau ini daerah ini adalah daerah yang menjadi bagian atau perebutan tiga kota ini. Saudara, sekarang saya tanya dalam praktek. Misalnya kita mengenal wilayah administrasi di Jawa Barat. Ya, ada Jawa Barat. Di utara ada Jakarta, kan? Ada juga Banten di sebelah barat. Saya tanya, Depok, Bekasi, Anda tahu itu kan? Itu wilayah Jakarta atau wilayah Jawa Barat? Secara fungsional, secara modal wilayah Jakarta, tapi secara formal wilayah Jawa Barat. Nah, bagus. Anda udah bisa mengaplikasikan. Saya tanya dulu, secara formal dia wilayah Jawa Barat. Apa formal, kriteria formalnya? Administrasi, ya kan? Di wilayah politiknya dia masuk wilayah Jawa Barat. Ya, dari wilayah politik, akhirnya kan wujudnya administrasi kan. Dia wilayah kontrol Jawa Barat. Pusat Jawa Barat itu di mana? Di Bandung. Kan Bandung, kota Bandung ibu kota Jawa Barat. Maka seluruh daerah yang ada di Jawa Barat sepenuhnya ada dalam kontrol Bandung, gitu, ya kan? Tapi faktanya bagaimana itu penduduk Depok, masyarakat Depok yang notabene mungkin KTP-nya KTP Jawa Barat itu semua, ya, saya nggak punya KTP. Tapi sehari-hari gimana itu? Kerjanya di mana itu? Lebih banyak di mana? Di Jakarta, kan? Jadi untuk urusan pelayanan ekonomi, mungkin juga kesehatan, mungkin juga pendidikan, ada yang lain-lain, dia node-nya itu Jakarta. Jadi secara formal, region formal, dia wilayah Jawa Barat. Wilayah pengaruhnya Bandung. Tapi secara nodal, dia wilayah pengaruh Jakarta. Wilayah nodalnya, wilayah nodal Jakarta. Region nodalnya, region nodal Jakarta. Gitu kira-kira. Sekarang mata uang rupiah itu milik siapa? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Indonesia ya. Harusnya kan seluruh penduduk Indonesia menggunakan rupiah kan? Iya. Ada nggak yang nggak tergantung rupiah? Penduduk Indonesia tapi nggak tergantung rupiah, ada nggak? Gimana kira-kira? Betul, daerah perbatasan, misalnya di Batam, ya. Mungkin juga di Jepang, Pontianak Utara itu ya, daerah sawah, ataupun daerah Bukan,
Betul, ada cerita mereka itu nggak menggunakan rupiah, tapi penduduk Indonesia. Karena rupiah di sana nggak terlalu berguna berarti. Dia menggunakannya hari-hari untuk belanja dan sebagainya itu dengan ringgit. Bahkan di Batam mungkin hanya dengan dolar Singapura. Gitu. Jadi dia nggak pengaruh rupiah. Hari-harinya dia menggunakan uang. Walaupun dia warga negara Indonesia. Di Indonesia. Tapi tidak menggunakan mata uang Indonesia. Kan Kenapa? gue Karena secara nge-PC ekonomi, itu ya si QB yang tentang Buddha itu. oleh Nah terus kan gue laut nanya terdekat. pokoknya bla 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 gimana yang Buddha Mungkin gitu. juga di Miangas Terus kata katanya si lebih QB bermain dia jawab peso kayak gitu ketimbang dong. Dan rupiah. pas perencanaan awal Kenapa? kan Karena lebih kenapa dekat dengan diadain kota divisi Mobagu khusus atau karena kota kalian Mobagu. pernah minta buat ada jadi diadain. Di, Nah itu kan ya kan kita minta kayak gitu tuh kan biar maksudnya enakan karena buat daerah itu nyusun terlalu di rencana utaranya, Sulawesi rencana Utara, kegiatan lebih dekat buat ke kita Filipina kan. ketimbang Nah Indonesia. jadi dikira Jadi si suplai QB barangnya itu kenapa diadain divisi dengan khusus Filipina karena bisa emang hari-hari buat bisa beli langsung semua dengan yang Jakarta, nonis dengan di situ Jawa. loh. Nah tapi kan Kapal bukan apa barang berarti yang Indomie nonis aja yang sampainya ke Buddha sana atau bisa. Hindu Yang juga sampai kita sekarang yang tuh mungkin ngurusin. bulan lalu Aneh baru dong dikirim. kalau kayak gitu. Bulan lalu dikirim baru sampai sekarang. Lebih baik beli ke Filipina saja. Sehingga dia secara formal bagian dari Indonesia, tapi secara nodal dia wilayahnya Filipina. Karena untuk urusan kebutuhan lain-lainnya, banyak kan penuhinya oleh negara tetangga. Bisa begitu. Saya tanya lagi sekarang, kita yang hidup di Indonesia tergantung rupiah tidak? Bagian hidup kita. Kalau nggak ada rupiah nggak bisa hidup ya? Iya. Iya, Pak. Rupiah nilainya turun gimana? Rupiah nilai tukarnya turun terus kita gimana? Sengsara nggak? Sengsara, karena nilai tukarnya rendah. Yang tadinya dengan 50.000 atau 100.000 bisa dapat 2 kerudung, ya gara-gara inflasi nilai rupiah tukarnya kurang, sementara kerudung datangnya dari Cina atau dari mana untuk membeli kerudung karena turun nilai rupiahnya, ya jadi naik harganya. Akhirnya yang beli kerudung tiap bulan 2 jadi 1. Kenapa? Karena nilai rupiahnya turun. Ya, kerudungnya jadi naik harganya. Kenapa? Karena datang dari luar, gitu kan, bahan baku dan sebagainya. Ataupun untuk barang-barang yang lain, termasuk barang-barang elektronik, kan, kalau datangnya dari luar, ya otomatis rupiah belinya kan pakai rupiah, tukar dulu ke dolar, ya, sehingga nilai kalau dolarnya naik, berarti rupiahnya turun. Yang tadinya waktu $1 misalnya katakan 10.000 dengan dolar sekarang 14.000, tadinya $1 10.000, harga barang itu 10.000, cukup kita mengeluarkan untuk mendapatkan barang tertentu $1, waktu dolar 10.000. Ketika dolar naik menjadi 15.000, maka bagaimana itu? Untuk membeli barang yang sama, kita harus mengeluarkan 15.000 yang tadi 10.000. Biasanya kita beli 10.000, kita jual 15.000, itu dapat untung 5.000. Tapi sekarang membelinya saja 15.000. Kalau menjual lagi 15.000 nggak dapat untung kan? Ya bisa hidup kita. Harus dijual lagi 20.000. Belum tentu orang mau 20.000. Nah, itu jadi mempengaruhi ekonomi itu kan. Ya. Nah, jadi ternyata gitu kan, kita tergantung rupiah. Tapi rupiah kita tergantung pada mata uang lain, yaitu dolar US dollar atau dolar Amerika. Siapapun yang tinggal di Indonesia tergantung pada dolar, maka kita tergantung pada pusat bisnisnya rupiah, tergantung pada rupiah. Pusat bisnisnya rupiah di mana? Di Jakarta. Ya kan, naik turunnya rupiah itu di Jakarta. Di mana pusat sahamnya itu? BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. Jadi notnya rupiah itu ada di Jakarta, di BEJ atau di segitiga emas di Jalan Tamrin, gitu kira-kira. Itu yang mengatur naik turun dinamikanya nilai uang rupiah. Sekarang saya tanya lagi, ya, rupiah tergantung mana uang apa? US dollar. Di mana pusatnya US dollar itu? Naik turunnya US dollar itu di mana ditentukan? Kayak BEJ-nya di Jakarta itu. US dollar itu punya siapa? Yang gedung putih itu bukan sih, Pak? Nah, US dollar itu punya siapa? Amerika, Pak. Amerika Serikat, ya, jangan Amerika
Pusatnya di mana? Kayak kita mah BEJ-nya di mana? Mengaturnya. PTC bukan, Pak? Nah, Gedung World yang- Trade Center ya. Yang tadi bilang gedung putih itu bukan. Memang di New York ya. Di WTC yang dibom itu. Kenapa dibom gedung itu? Nggak salah apa-apa itu gedung dibom. Karena gedung itu simbol. Kayak kita mah BEJ itu, gedung BEJ di Jakarta itu dibom gitu. Karena dia simbol penguasaan dunia. Gitu kan? Bisnis dunia itu ditentukan oleh US dollar, maka ada orang yang berkepentingan ya merasa benci lah, merasa bagaimana yang memusuhi, akhirnya itu yang sedangkan gedungnya nggak salah itu dibom, dihancur supaya mungkin berpengaruh karena dia yang mengatur nilai mata uang dunia, artinya ekonomi dunia ada dikendalikan oleh gedung itu atau katakan aktivitas yang ada di gedung yaitu di WTC itu atau di jalan Wall Street, kalau di kita mah di jalan Tamrin gitu ya gitu. Nah jadi karena rupiah itu hakikatnya ditentukan oleh itu. Jadi secara tidak langsung siapapun bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, individu Indonesia, gitu ya, yang hidup di Indonesia, hidup matinya itu, ekonominya itu tergantung BEJ dan BEJ tergantung World Trade Center, maka hakikatnya semua orang Indonesia ekonominya itu tergantung Amerika Serikat. Gitu ya. Tepatnya yang mengaturnya itu adalah di WTC tadi itu. Karena itulah pusat pengatur dinamika nilai mata uang US dollar. Dan US dollar berpengaruh pada rupiah. Sepanjang siapapun negara itu yang memiliki mata uang, dimanapun di dunia, kalau dia tergantung pada US dollar, maka itu sama artinya dia tergantung pada Amerika Serikat. Dia tergantung pada WTC itu, pada New York itu. Ya, gitu. Jadi note-nya itu di sana untuk urusan nilai uang. Ada nggak Pak yang nggak ada itu real kalau nggak salah, realnya Bahrain, Qatar, atau mungkin Arab Saudi, dia tidak tergantung pada US dollar. Nah, sehingga dia tidak terpengaruh nilainya, nilai mata uang. Jadi aman-aman saja. Yen terpengaruh nggak? Ya selama yen itu memang terkait dengan US dollar, maka Jepang pun akan dipengaruhi. Tapi saya dengar katanya tidak. Tanya lagi misalnya di Eropa gimana Pak? Mata uangnya apa Eropa itu? Euro ya. Nah, saya dengar euro tidak tergantung pada US dollar, malah masing-masing bersaing. Gitu ya, bersaing. Gitu. Maka dia tidak tergantung pada Amerika. Selama mata uang negara tertentu tergantung pada mata uang US dollar, maka hakikatnya dia adalah wilayah nodalnya atau region fungsionalnya negara pemilik mata uang US dollar itu. Dia boleh punya batas wilayah yang luas tadi, gitu ya, atau batas tertentu. Menjadi batas pemisah dengan negara lain. Boleh jadi dia. Tapi betulkah kehidupan negara itu betul-betul saling tidak mempengaruhi? Atau berhenti pengaruhnya di batas itu? Apakah batas negara bisa membatasi pengaruh? Kalau bisa, ya tidak akan terjadi gitu. Satu negara dengan negara lain saling mengintervensi atau saling mempengaruhi. Tapi ketika sebuah negara punya batas, kita dengan Amerika kan jauh, ya, dibatasi oleh lautan samudra yang luas. Tapi ternyata untuk urusan ekonomi, paling tidak moneter, maksudnya mata uang, ternyata kita tidak jauh. Buktinya kita dipengaruhi oleh dia yang jauh itu. Maka dekat sekali kita dengan dia. Artinya apa? Buktinya kehidupan kita amat ditentukan oleh dia. Dalam hal mata uang. Artinya bisa ditembus gitu, batas-batas itu. Nah itu yang disebut fungsional. Secara fungsional kita bagian dari wilayah. Secara formal memang kita punya batas wilayah negara tersebut. Yang luasnya tadi dikatakan sekian, di mana batas-batas. Nah, kalau nanti ada negara lain juga demikian, misalnya Cina katanya. Kalau Cina berhasil misalnya menguasai dari sisi keuangan, dari sisi modal dan sebagainya menguasai kita, batas boleh di Natuna Utara antara kita dengan Cina. Kan? Tapi soal urusan bisnis, soal urusan duit,
gitu ya, soal urusan ekonomi, ternyata kita pada hakikatnya ada dalam bagian dia, dalam wilayah cengkraman dia. Kenapa? Ya kita dikontrol dia, artinya dia nembus. Wilayah boleh di Natuna, tapi untuk urusan ekonomi kita ada di bawah dia, maka kita adalah bagian dari wilayah. Nah, itu namanya secara formal bukan menjadi bagian, tapi secara fungsional kita adalah satu wilayah, itu satu bagian. Karena kita dikendalikan atau dipengaruhi. Seperti itulah dalam konteks yang lebih luasnya. Si Kang Bob aja yang ketua Depok nggak tahu kalau ada Buddha, si Kyugi itu baru ngasih tahu. Coba. Terjadi seperti itu. Gitu. Oke, nanti kita lebih banyak berbicara di geopolitik lah, ya, geografi politik. Saat ini kan kita baru memahami tentang konsep-konsepnya. Apa sih yang disebut dengan region, ya? Apa sih disebut region formal, region nodal? Ada satu lagi nih yang terakhir barangkali ya, region apa tadi yang belum saya sebut di awal? Region vernakuler atau region perseptual atau region a priori. Menurut Ergis itu a priori. Apa a priori itu? Apa? Silakan baca. Ya. Tapi bisa saya simpelkan, ya, pokoknya region yang tidak masuk ke dalam kategori formal maupun fungsional, nodal ataupun uniform. A priori adalah perseptual atau vernakuler. Apa perseptual? Persepsi. Saya kemarin mungkin udah menyebut, ini contoh-contoh ya, ada Midwest, South, North, West, Northwest, gitu kan, Pacific, Southwest, dan seterusnya. Ini muncul wilayah ini berdasarkan persepsi mereka kan, di Amerika itu. Tapi ada lagi contoh yang lebih, kemarin mungkin udah saya singgung. Ya. Misalnya begini, ada istilah Asia Barat itu menunjuk pada negara apa saja Asia Barat. Ada yang bisa respon? Negara-negara Arab ya. Kata kita negara-negara Arab itu ada di barat secara arah di Asia. Maka kita sebut Asia Barat itu Arab Saudi dan sekitarnya itu kita sebut wilayah Asia Barat. Tapi apa kata orang Eropa? Wilayah itu disebutnya wilayah Timur Tengah. Gitu ya. Nah, itu persepsi. Kata kita Barat, kata dia Timur. Jadi untuk Arab itu mau disebut apa itu? Region apa? Region Asia Barat atau region Timur Tengah? Itu persepsi. Ya, ada Timur Tengah, ada Timur Dekat, ada Timur Jauh, ada Near East, ada Middle East, ada Far East. Seperti itu. Ya. Amerika itu di barat kita atau di timur kita? Di barat, Pak. Di barat, bisa sih. Kalau kita posisikan kita di tengah-tengah di peta, gitu ya. Amerika, Eropa itu di barat kita, ya. Kita di timur Eropa. Tapi Amerika di mana kita? Di timur kita ya. Di timur, Pak. Timur, Pak. Berarti harusnya Amerika itu atau orang-orang Amerika kita sebut orang timur, gitu kan? Karena kitalah yang orang barat. Tapi kan tidak demikian, gitu kan? Karena orang-orang Amerika itu sebagian besar dominannya adalah bangsa Eropa yang memang notabene pada awalnya kita sebut orang barat karena berkebudayaan barat, gitu. Walaupun dia ada di timur, tetap saja kita bilang orang barat. Gitu. Nah, jadi itu pengertian persepsi ya, seperti itu. Ya. Itu region tersendiri. Nah, baik saudara, barangkali itu kurang lebihnya ya untuk konsep region. Regionalisasi berarti pewilayahan, begitu ya. Pewilayahan. Nah, kalau kita nanti kaitkan dengan Indonesia, region Indonesia, itu tadi Indonesia itu dilihat dari sisi region. Apa itu region? Beberapa pengertian yang dimaksud dengan studi region itu apa? Tadi di awal sudah saya singgung. Jadi